pandanganku hingga kau terpesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Juga saudaraku, saudara-saudariku di seluruh dunia, apa kabarnya nih? Tentunya baik-baik aja ya, sehat-sehat selalu, sehat-sehat aja. Nggak terkena, terhindar, nggak terindikasi COVID-19 sampai sekarang, dan tentunya mudah-mudahan sampai COVID-19 nggak ada. Amin ya robbal alamin. Hujan telah datang, musim hujan telah tiba. Wah, musim banjir lagi nih setiap tahun. Enggak ya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan musim hujan, mencurahkan hujan selama musim hujan, enggak untuk mendatangkan banjir ya, tentunya untuk mendatangkan rahmat untuk kita semua, baik untuk makhluk kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, untuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Makanya disebutkan mendatangkan rahmat. Untuk kita aja kan mendatangkan rahmat, banyak rahmat ya, untuk kebutuhan minum kita ya, minum dan sebagainya, untuk keperluan hidup sehari-hari lainnya, untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman, obat-obatan dan sebagainya, untuk menumbuhkan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang memang diperlukan untuk kita, untuk dimakan, untuk dari hal bidang sayur-sayuran, buah-buahan, juga untuk menyediakan kebutuhan oksigen kita, untuk membuat hidup kita menjadi segar, sejuk, karena oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, untuk mendatangkan keteduhan, sehingga kita di saat panas terik, di siang hari, sore hari, nggak terasa menyengat, nggak membakar kulit, menjadi teduh, menjadi segar di keseharian kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah merancangnya, karena kemudian kan di kehidupan manusia timbul adanya kendaraan-kendaraan yang beraneka ragam, menimbulkan banyak polusi tingkat tinggi. Nah, lewat tumbuhan-tumbuhan lah udara kembali sejuk, menjadi bersih kembali, sehingga manusia menjadi hidup dan kehidupannya menjadi tetap sehat selalu. Rangkaian kata-kata darimu seindah syair di dalam buku. Kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Baca kata demi sekata, meresap melekat dalam kalbu. Ku pilih apa jawabannya, melamun seorang diri.
Kalau kemudian terjadi banjir, berarti ada yang salah dilakukan oleh manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. Ada perlakuan-perlakuan buruk yang dilakukan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan sehingga akibatnya terjadilah banjir di saat musim hujan. Selama musim hujan, perlakuan-perlakuan tersebut mungkin antara lain misalnya banyak sekalinya tumbuh-tumbuhan yang menjadi hilang, yang dimusnahkan oleh manusia. Banyak sekali lahan-lahan hijau yang dimusnahkan, dihilangkan oleh manusia. Bisa jadi karena kemudian lahan-lahan hijau tersebut, tumbuh-tumbuhan yang banyak dan banyak sekali dihilangkan tersebut, bisa jadi karena kemudian berganti dengan perumahan-perumahan yang banyak atau banyak sekali. Mungkin sekali hal ini terjadi mungkin karena hal ini. Seandainya hal ini terjadi, maka akibatnya air hujan menjadi tidak meresap ke dalam tanah, tidak tersimpan ke dalam tanah oleh tumbuh-tumbuhan di lahan hijau. Sebab-sebab lainnya yaitu kesalahan yang dilakukan manusia, perlakuan yang dilakukan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap lahan hijau, yang tumbuh-tumbuhan yang kemudian banyak sekali hilang, musnah. Lahan hijau yang kemudian banyak sekali musnah, bisa jadi karena kemudian berganti dengan aspal jalan yang banyak sekali. Bisa jadi kalau seandainya ini terjadi, bisa jadi karena hal ini. Halnya adalah kemudian tanah-tanah kosong tersebut, yang telah kosong tersebut kemudian berganti dengan tertutup oleh konblok sepuluh-sepuluhan yang dari adukan semen, sehingga akhirnya air hujan di saat musim hujan, selama musim hujan, menjadi tidak membasahi permukaan bumi, tidak meresap ke dalam bumi, tidak tersimpan oleh tumbuh-tumbuhan yang telah dimusnahkan oleh lahan hijau, yang telah dimusnahkan oleh manusia, dan akibatnya akhirnya menjadi banjir. Timbullah banjir. Salah satu akibat karena hilangnya banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hilangnya lahan hijau adalah salah satu akibatnya adalah banjir. Tulis diam-diam, ku simpan dalam-dalam cintaku padamu sejak lama.
Banjir yang terjadi di musim penghujan, selama musim penghujan ternyata adalah banjir kiriman. Misalnya banjir kiriman dari Bogor yang kemudian terjadi banjir di Jakarta. Kalau banjir yang jenis ini tentu saja inti permasalahannya sama aja ya. Artinya di daerah Bogor dan sekitarnya di sana itu artinya wilayah-wilayah hijau yang tersebut ternyata bisa jadi karena yang harusnya menjadi daerah resapan air hujan di saat musim hujan, di saat musim hujan harusnya air hujan masuk meresap ke dalam tanah, tersimpan ke dalam tanah, ternyata tidak banyak tidak terserap, tersimpan, banyak tidak meresap ke dalam tanah, yang akhirnya menjadi banjir kiriman ke Jakarta. Kalau di sana mungkin bukan karena banyak sekali tertutup oleh perumahan-perumahan, bisa jadi misalnya mungkin aja terjadi karena di wilayah resapan tersebut, misalnya di daerah puncak, tertutup oleh banyaknya villa gitu. Banyaknya villa di daerah puncak mungkin saja terjadinya karena ini, sehingga akhirnya banyak sekali air hujan selama musim hujan nggak membasahi wilayah puncak. Akhirnya banyak terbuang menjadi banjir selama musim hujan, hingga akhirnya selama musim hujan terjadi banjir kiriman ke Jakarta. Karena di daerah puncak yang harusnya menjadi daerah resapan air hujan selama musim hujan ternyata nggak menjadi daerah resapan karena tertutup oleh banyaknya villa di sana. Jika hal ini terjadi di sana, maka akibatnya demikian. Yang ketiga adalah banjir. Banjir karena terjadinya air pasang dari laut. Nah, baru-baru ini terjadi banjirop di daerah pesisir Jawa, daerah Semarang dan sekitarnya. Banjirop cukup jauh menerjang ke daratan, ke daerah pesisir daratan, sehingga kejadian cukup memprihatinkan, di mana bangunan-bangunan di sekitar yang terkena banjirop seperti pabrik dan lain sebagainya tergenang cukup tinggi, bahkan sampai sebatas bahu orang dewasa, sehingga banyak pekerja pabrik, misal satu contohnya, sampai terendam sehingga sebahu orang dewasa, sehingga akhirnya banyak motor dari para pekerja, dari para buruh, milik para buruh, banyak terendam hingga sampai sebatas leher kalau orang dewasa ya. Kalau motor kan sebatas lampunya gitu. Sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, cukup menyedihkan. Terhadap manusianya dan juga terhadap motornya, di mana cukup menyedihkan, artinya kan motor, mesin dan sebagainya terendam air laut yang tentu saja jelas-jelas mengandung garam asinnya, tentu saja sangat rawan untuk logam, terutama mesin gitu, sehingga akhirnya banyak motor milik para buruh yang menjadi rusak seketika
karena cukup lama terendam oleh banjir, oleh air laut yang asin. Aku sendiri beberapa tahun lalu pernah mengalaminya, terendam oleh banjir. Terjadinya di dekat daerah aku sendiri. Nah, aku sendiri jarang lewat situ sange. Nah, daerah situ ada anak sungai kali kecil dan aku nggak tahu, sehingga aku malah udah muter menghindar, malah tenggelam bersama motor-motornya. Untungnya aja aku diselamatin, tapi untungnya juga motorku nggak apa-apa, cuman karena karburatornya ketika dibawa di bengkel dibersihkan karburatornya hidup motor, dan untungnya aja alhamdulillah motorku nggak ada kenapa-napa, tetap baik-baik aja. Bila mungkin ku harapkan, bila mungkin ku dapatkan cintamu yang terakhir, hanya untuk diriku. Banjir yang terjadi di pesisir dan daerah pesisir lainnya di dekat pantai lainnya dikabarkan karena tanggulnya jebol. Tapi aku lihat di televisi mana nggak memperlihatkan tanggulnya jebol. Mungkin nggak terlihat kan ya, nggak terekspos ya. Yang terekspos malah tembok-tembok di sepanjang pantai yang melingkari pantai yang berfungsi untuk menahan ombak agar tidak terjadi banjirop. Dari situ aku punya dugaan, ternyata, dan juga melihatnya dari video yang ditayangkan media televisi, ternyata banjirop itu terjadi karena ombak rob yang masuk ke daratan di dekat pantai, di pesisir pantai, ternyata melewati ketinggian batas tembok tersebut, sehingga akhirnya terjadilah banjir rob tersebut gitu. Sehari-harinya, tiap harinya, tiap bulannya, berbulan-bulannya, setiap tahunnya, bertahun-tahunnya kan ombak di pantai kan biasa-biasa aja ya. Artinya ombak bertebur hanya di pantai aja gitu. Selama bertahun-tahun kan nggak pernah terus deburan ombak sampai menerjang melewati pantai gitu. Terus kenapa kok tiba-tiba ombak menerjang jauh ke daratan hingga berakibat banjirop? Artinya ombak di pantai tersebut artinya ngapain itu dia sampai ke daratan, sampai berdebur sampai ke daratan, itu artinya ada maunya, artinya ada yang menggerakkan gitu. Jadi artinya yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah malaikat-malaikat. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang umat Islam yang sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, artinya menjadi harus lebih diingatkan tuh, harus lebih
mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulnya, mengikuti apa yang diajarkan, diperintahkan, dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Umpama ada yang belum benar, ya dibenerin gitu, dibenerin agar benar menurut Al-Quran dan hadis. Umpama masih ada yang belum dikerjakan, masih ada yang salah, ya segera dikerjakan menurut Al-Quran dan hadis. Yang salah kemudian dibenarkan sesuai apa yang ada di Al-Quran dan hadis, atas apa yang dilarangnya, atas apa yang diperintahkannya gitu. Sekarang dari sisi teknisnya, dari sisi tanggul tersebut, tembok tanggul tersebut kan terbuat dari batu ya, dan ternyata ombak yang menerjang ke daratan melewati batas ketinggian tembok tanggul tersebut. Nah, tembok tanggul tersebut kan terbuat dari batu. Jangan-jangan tembok tanggul tersebut terbuat dari batu andesit ya. Nah, ombak-ombak tersebut kan melewati batas ketinggian tanggul batu tersebut, artinya perlu ditambah dong ketinggian tembok tanggul tersebut. Artinya perlu taman lagi dong atas batu-batu andesit tersebut untuk menambah ketinggian tanggul batu dari andesit tersebut kan gitu. Dan nampaknya kebutuhan batu-batu andesit untuk menambah ketinggian tembok tanggul tersebut sepertinya enggak membutuhkan seluruh sumber batu andesit di desa sumber batu andesit tersebut. Artinya yang dibutuhkan hanya seperlunya aja gitu. Artinya nggak perlu dong daerah desa tempat berasal batu andesit tersebut sampai digusur seluruhnya. Cukup yang diambil, yang digusur seperlunya aja ya, seperlunya yang atas kebutuhan batu andesit tersebut. Satu sisi yang lain kan daerah desa tempat wilayah penghasil batu andesit tersebut kan udah begitu indah, begitu asri. Sayang banget kan kalau sampai nggak perlu dibongkar, digusur semuanya. Dan yang lebih penting lagi kan daerah tersebut sudah turun-temurun menjadi daerah menghasilkan potensi, menghasilkan untuk daerah menghasilkan untuk hidup dan kehidupan rakyat di wilayah tersebut. Jadi kalau sampai digusur, mereka tentu akan kehilangan mata pencariannya. Walaupun nanti diganti ke wilayah lain, direlokasi ke wilayah lain, kan tentunya belum tentu seperti yang ada di daerah asalnya tersebut gitu. Bila mungkin ku harapkan
banjirop yang terjadi di Semarang dan daerah-daerah pesisir lainnya yang berada di sekitar pantai, pinggir-pinggir pantai, banjiropnya jauh menerjang ke daratan. Sehingga tentu saja untuk salah satu infrastruktur yang terpenting aja kan, salah satu sarana aja kan cukup menjadi terdampak, yaitu infrastruktur. Salah satu sarana utama yaitu jalan, ya. Jalan-jalan di sekitar daerah pesisir tersebut jauh terendam oleh banjirop tersebut. Mudah-mudahan jalan-jalan tersebut, infrastruktur jalan tersebut enggak menjadi rusak, enggak tergradasi oleh banjirop, oleh air laut yang mengandung garam tersebut, ya. Mudah-mudahan enggak menjadi rusak. Kalaupun menjadi rusak, mudah-mudahan hanya rusak-rusak kecil aja, ya, hanya rusak-rusak ringan aja, ya, mudah-mudahan. Kalaupun infrastruktur tersebut, jalan-jalan tersebut tergradasi, terkikis, menjadi rusak oleh air laut yang pasang tersebut, tentu saja pastinya akan segera diperbaiki, akan segera terantisipasi penanganannya untuk segera dipermulus kembali, untuk segera diperbagus kembali oleh Pemda setempat, karena merupakan urat nadi ekonomi untuk menjadi pemasukan untuk kas daerah, juga untuk kehidupan warga di sana yang bekerja, untuk kehidupan mereka akan segera diperbaiki, akan segera tertangani, terantisipasi perbaikannya. Banjirop yang menerjang Semarang dan daerah-daerah pesisir lainnya tentunya juga ada yang menerjang daerah kabupaten, ada yang menerjang daerah desa-desa gitu. Yang maksudnya adalah jauh menerjang ke infrastruktur utama, infrastruktur sarana utama, yaitu jalan. Artinya adalah banjirop yang terjadi di kabupaten tersebut, di desa tersebut, menerjang jalan-jalan desa jauh ke dalam desa tersebut, yang artinya juga tentu saja banjir tersebut, air laut tersebut, air pasang tersebut, air laut yang asin tersebut tentunya juga bisa akan merusak, menggradasi sarana utama tersebut di desa tersebut, sarana jalan tersebut, sehingga tentunya jalan desa tersebut akan rusak, bisa menjadi rusak oleh air laut tersebut, oleh air laut yang pasang tersebut, oleh banjirop tersebut, ya. Karena terjadinya di desa, atau mungkin desa tersebut desa terpelosok,
Maka mungkin sekali, mungkin banget media nggak tahu, media pemerintah desa tersebut, pemerintah desa-desa tersebut nggak tahu. Nah, kalau sudah gitu, masyarakat di desa tersebut, apalagi jika desa yang terkena terdampak adalah sekian desa, maka masyarakat di desa-desa tersebut harus menginformasikannya ke pemerintah desa setempat agar segera diperbaiki gitu. Karena merupakan kebutuhan yang besar sekali jalan tersebut untuk lalu lintas, interaksi, untuk jalur ekonomi dan sebagainya gitu. Memang harus diinformasikan, disampaikan ke pemerintah desa tersebut agar segera tertangani harga, segera diperbaiki kerusakan jalan di desa-desa tersebut gitu. Bila pemerintah desa setempat nggak menanggapi, nggak mengapresiasi, nggak apa-apa. Mereka bukan nggak menanggapi, bukan nggak mengapresiasi. Tentu saja mereka tentu sibuk sekali, belum sempat gitu. Jadi masyarakat di desa-desa tersebut harus sering-sering, harus berulang kali memohon perbaikannya gitu. Bila ternyata sudah berulang kali, sudah sering menginformasikannya, meminta perbaikan, belum mendapat tanggapan juga, belum diapresiasi juga, sabar aja. Pemerintah desa bukannya nggak mengapresiasi, bukan nggak menanggapi, mereka masih sibuk sekali, belum sempat gitu. Jadi sabar-sabar aja gitu. Terus saja mengapresiasi menginformasikannya gitu, memberitahukannya ke pemerintah desa setempat gitu. Ya kalau nggak masyarakat setempat ya mengumpulkan dana gitu seadanya untuk membangun perbaikan seadanya gitu, salah kadarnya. Ya syukur-syukur di desa tersebut ada sultan atau yang dermawan itu mau perbaikan sekedar untuk sedikit ada perbaikan jalan di jalan tersebut gitu. Ya namanya perbaikan kecil tentu saja kan rusak lagi gitu ya. Sementara pemerintah setempat masih sibuk, masih belum tempat gitu ya. Daripada perbaikan kecil akhirnya rusak lagi. Ya mendingan sekalian aja masyarakat setempat patungan atau ada sultan, mudah-mudahan ada sultan tersebut di daerah tersebut yang sekalian aja bikin jalan yang memadai gitu, yang agar bisa terhubung antara desa tersebut, kan lebih baik gitu ya. Awet gitu, nggak rusak lagi gitu. Biarkan bunga berkembang di atas tangkainya. Janganlah dipetik
media televisi menayangkan tanggul yang melingkari pantai sepanjang di bibir pantai tersebut. Dan juga media televisi menayangkan sebuah rumah yang pas banget hanya berjarak hanya beberapa meter dari bibir pantai, deket banget gitu. Dan ketika banjirop terjadi, tanggul di sepanjang yang melingkari bibir pantai itu nggak ada artinya, nggak berdaya, nggak bisa menahan gempuran deburan ombak hingga terjadinya banjirop itu yang masuk jauh ke dalam ke daratan. Sementara rumah yang hanya beberapa jaraknya saja dari bibir pantai itu saja akan diterjang oleh deburan ombak saja akan biasa agak tinggi sedikit saja akan diterjang, apalagi ini gempuran banjirop tentu saja akan mudah sekali diterjang oleh banjirop. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ilmunya, memberikan pelajarannya tentang bagaimana manusia mengatasi atas gelombang gempuran ombak, gelombang dari ombak itu, deburan ombak tersebut, yaitu dengan membuatkan hutan bakau, dan itu sudah terbukti, sudah teruji. Mengapa manusia tidak membuat di sepanjang pantai itu untuk menghadapi gempuran ombak adalah dengan membuat hutan bakau. Hutan bakau tidak ditanam, malah yang dibuat malah adalah tanggul. Apakah manusia merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih jenius? Mana buktinya? Buktinya tanggul aja banjirop hanya sekian persen aja nggak berdaya, nggak bisa menghadapi. Hutan bakau selain bisa mencegah, mengatasi deburan ombak, gelombang ombak, melindungi daratan, juga disitulah akan terdapat banyak ikan. Jadi selain untuk mengatasi gelombang ombak, juga memberi kehidupan untuk umat manusia. Dalam hal ini khususnya kaum nelayan, dan juga tentunya saja rakyat di sepanjang pantai tersebut, memberi hidup dan kehidupan. Akan banyak terdapat ikan di bawah hutan bakau tersebut gitu, di sekitar hutan bakau tersebut. Begitu juga kemesraan wajahnya, bunga flamboyan ganti dirimu yang kini tiada lagi. Bunga flamboyan, kau pujaan hatiku, terjalin indah sekejap saja. Bila kau ingin datang kembali seperti pertama bertemu, tak jua aku melepaskan. Bunga flamboyan yang tumbuh
waktu yang lalu televisi menayangkan seorang bapak-bapak yang berasal dari sebuah daerah di daerah pesisir pantai. Bapak-bapak dari daerah tersebut yang begitu mulia, begitu terpuji. Karena walaupun beliau tampaknya secara pendidikan tampaknya sepertinya hanya pendidikan sekedarnya aja, atau mungkin malah tidak berpendidikan, tapi beliau ini ternyata menjadi orang terhormat begitu mulia karena telah melakukan pekerjaan begitu mulia, begitu terpuji. Beliau menanami di sepanjang pantai di wilayahnya tersebut dengan pohon bakau. Beliau berjuang seorang diri, nggak mendapat apresiasi dari pemerintah di daerahnya, nggak mendapat bantuan dari pemerintah daerahnya, nggak mendapat apresiasi dari warga sekitar di daerahnya, tapi beliau tetap semangat, tetap berjuang seorang diri. Sepertinya beliau nggak dianggap pekerjaan mulianya, nggak hanya dipandang sebelah mata, sehingga hanya beliau tetap berjuang seorang diri, namun tetap semangat, tetap melakukannya. Setelah pohon-pohon bakaunya tumbuh besar dan terbukti manfaatnya, terbukti kegunaannya, barulah masyarakat di sekitarnya percaya dan mau membantunya, mau melakukannya bersama-sama dengan bapak yang terhormat dan mulia tersebut, gitu. Menanami di sepanjang pantai di wilayah tersebut dengan pohon-pohon bakau untuk mencegah agar daratan jangan sampai terjadi abrasi, tergerus oleh ombak, apalagi dan tentu saja terhindar dari banjir. Oke, sampai di sini dulu saudara-saudaraku semua yang di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kontenku yang bermanfaat, positif, beredukasi. Jangan lupa follow dan subscribe kontenku ini, konten-kontenku yang lainnya juga. Oke, sampai jumpa lagi dengan konten aku yang positif, beredukasi dan bermanfaat lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Masih terlalu pagi untuk menyatakan perasaanmu, walau hatiku pun tergoda sejak jumpa yang pertama. Diriku berjanji akan memenuhi pernyataan cintamu yang tulus dan suci. Aku pun